Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Erika Octavia. Saya adalah mahasiswi STT Rahmat Immanuel semester 3 Prodi Teologi. Kesempatan hari ini saya ingin membahas tentang mata kuliah hermeneutika lanjutan. Ada beberapa soal ujian akhir semester yang diberikan oleh dosen pengampu kami, yaitu dosen terkasih kami, Bapak Pendeta Dr. Jusen. Nah, saya sudah menyiapkan jawaban-jawabannya dan saya sudah kemas di dalam suatu tulisan dan akan lengkapi dengan video ini. Baik, saya akan memulai dari soal pertama. Soal pertama, jelaskan prinsip-prinsip metode penafsiran dalam menafsirkan Alkitab. Saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip penafsiran dalam Alkitab. Prinsip-prinsip penafsiran ada dua, yaitu yang pertama ada prinsip-prinsip umum. Prinsip-prinsip umum selalu dipakai terlebih dahulu. Dan yang kedua adalah prinsip-prinsip khusus. Prinsip-prinsip khusus ini dipakai kalau diperlukan setelah prinsip-prinsip umum. Biasanya digunakan dalam bentuk kesusastraan, sajak, perumpamaan, nubuatan, dan lain-lainnya. Saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi prinsip-prinsip penafsiran umum. Prinsip penafsiran umum yang pertama, kita harus melakukan tafsir berdasarkan konteks serta struktur interpretasi yang kontekstual. Prinsip ini yang pertama dan yang terpenting, karena itu harus diperhatikan sebaik-baiknya. Definisi konteks adalah bagian-bagian sebelum atau sesudah dari suatu uraian atau kalimat atau nats yang dipelajari yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Kata konteks juga berasal dari dua kata dari bahasa Latin, yaitu kon yang berarti bersama-sama atau menjadi satu, dan textus yang berarti tersusun. Sehingga kata konteks dipakai untuk menunjukkan hubungan yang menyatukan bagian Alkitab yang ingin ditafsir atau dipelajari dengan sebagian atau seluruh Alkitab. Dalam memakai prinsip ini ada dua tingkat konteks yang harus dipikirkan atau yang harus diperhatikan. Yang pertama, konteks dekat. Ini isi yang ada dalam 2 atau 3 paragraf sebelum atau sesudah nats yang dipelajari. Yang kedua adalah konteks jauh. Ini isi yang ada dalam seluruh buku atau kitab. Nah, prinsip yang kedua, tafsirkanlah berdasarkan arti yang benar untuk kata-kata. Interpretasi yang literal atau harafiah. Biasanya dalam Alkitab, penulis-penulis memakai kata-kata yang sesuai dengan arti yang biasa. Jadi kita bisa menganggap bahwa kata-kata dalam Alkitab mempunyai arti yang biasa, kecuali konteks memaksa kata-kata itu mempunyai arti yang luar biasa. Prinsip ketiga, tafsirkanlah menurut tata bahasa dalam nats yang dipelajari. Interpretasi yang gramatikal. Jikalau arti dari ayat kurang jelas, coba tentukan kata yang penting untuk mengerti arti itu. Berikanlah tanda secara tata bahasa kepada kata itu, yaitu apakah ini kata kerja, pokok kalimat, anak kalimat, keterangan, dan lain-lainnya. Setelah itu amatilah hubungan antara kata itu dan kata-kata lain secara tata bahasa. Catatlah kemungkinan-kemungkinan penafsiran berdasarkan tata bahasa. Pelajarilah kata dalam konteks, dekat maupun jauh. Bandingkanlah terjemahan-terjemahan lain. Kalau ada lebih dari satu kemungkinan secara tata bahasa, maka pakailah prinsip-prinsip lain untuk menentukan penafsiran mana yang benar. Prinsip keempat, tafsirkanlah berdasarkan latar belakang, sejarah, geografis, dan kebudayaan, interpretasi yang historis atau sejarah.
Prinsip penafsiran umum yang kelima adalah tafsirkanlah sesuai dengan tujuan penulis untuk kitab dan untuk bagian yang dipelajari. Interpretasi yang sesuai dengan tujuan penulis. Tujuannya adalah goal atau sasaran si penulis untuk tulisannya. Prinsip penafsiran umum yang keenam adalah tafsirkanlah setiap nats sesuai dengan ajaran Alkitab secara menyeluruh. Interpretasi yang teologia namanya. Nah, soal yang kedua, jelaskan sifat dan model dari nubuatan. Saya akan coba menjelaskan sifat-sifat nubuatan dalam Alkitab. Yang pertama, sifat pertama, pandangan atau perspektif nubuatan, yaitu pandangan Nabi. Contohnya ada di dalam kitab Yesaya 61 ayat 1 dan 2, Lukas 4 ayat 18 dan 21. Di sini nubuatan Yesaya digenapi oleh Yesus. Yang kedua, sifat yang kedua, kegenapan yang dekat dan kegenapan yang jauh. Banyak nubuatan berhubungan dengan peristiwa yang akan terjadi dalam waktu yang dekat. Tetapi juga nubuatan itu mempunyai kegenapan yang jauh dan yang terakhir. Contoh 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 16. Ayat 13 digenapi oleh Salomo. Sifat nubuatan yang ketiga, bahasa yang bersifat kiasan atau tidak. Seringkali dalam